Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita semua sehat saja. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan bahwa sebelas ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa pada segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Yang pertama yang perlu kita pahami Bapak Ibu dari hal ayat ini adalah bicara tentang nasihat, ya, dan kemudian ini adalah bicara tentang hak, ya. Yang pertama Bapak Ibu dari hak yang ada di sana kita boleh lihat adalah bicara tentang hak bebas manusia, ya. Hak bebas manusia itu apa artinya? Bahwasanya manusia punya hak untuk melakukan hidupnya, berpikir mau seperti apa, ya, itu manusia punya hak Bapak Ibu sekalian, ya. Itu sebabnya ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka yang jahat, bahkan juga mereka menolak Allah, lalu kemudian juga mereka menghina Allah, tapi masih mereka boleh hidup dalam dunia ini. Nah, artinya Bapak Ibu saudari, itu kembali kepada cara pikir manusia itu, ya, karena itu adalah bicara tentang hak bebas manusia. Karena Bapak Ibu saudari, Allah bukan menjadikan manusia itu menjadi robot, artinya yang dikontrol dengan yaitu sebuah alat, ya, tidak Bapak Ibu saudari, tetapi manusia itu diserahkan untuk berpikir, ya. Mau seperti apa mau manusia itu untuk berpikir, ya, itu terserah hidup manusia itu sendiri, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudari, bahwa bicara tentang hak pilih, ya, untuk hidup dengan hidup yang kita hidupi dengan Tuhan, atau hidup yang kita hidupi tanpa Tuhan Bapak Ibu saudari, ya. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu saudari, hari-hari ini ada banyak manusia hidup dengan kekayaan, hidup dengan harta benda, hidup dengan keuangan yang cukup, sehingga merasa aman, damai, sejahtera saja, ya, sepertinya tidak ada masalah Bapak Ibu saudari, ya. Itu tidak masalah, itu tidak menjadi persoalan, ya. Itu sudah diberikan Allah bagi manusia, ya. Artinya manusia hidup menikmati harta bendanya, menikmati dengan segala macam kehidupannya tanpa Tuhan, ya, itu pilihannya masing-masing. Dan sekarang pun ada orang yang dalam hidupnya tidak ada apa-apa, atau kita katakan sederhana saja, atau mungkin kita katakan, ya, keuangan yang hanya, ya, sangat sulit Bapak Ibu saudari. Tetapi itu pun ada orang yang hidup tanpa Tuhan, ya. Mereka tidak mau beribadah, mereka tidak mau memuliakan Tuhan, mereka tidak mau, ya, berdoa kepada Tuhan. Dan saya mau katakan itu pun tidak diinterferensi Allah. Karena apa? Karena Allah punya hak bagi manusia, ya. Itu adalah hak pilih manusia itu sendiri Bapak Ibu saudari, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudari, hak pilih dengan Tuhan, ya, tadi tanpa Tuhan. Nah, kalau hak pilih dengan Tuhan Bapak Ibu saudari, mereka yang miskin, mereka yang hanya yang sederhana dengan Tuhan, tentunya mereka ada aturan-aturan hidup. Lalu kemudian demikian juga orang yang orang kaya, orang yang punya harta benda, punya duit, punya, ya, rasa nyaman, sejahtera, ya, secara keuangan Bapak Ibu saudari dengan Tuhan, maka mereka harus hidup dengan aturan-aturan Tuhan Bapak Ibu saudari, ya. Dan hidup dengan Tuhan, ya, maka memang aturan-aturan ini adalah bicara tentang kehendak Allah, ya. Kehendak Allah artinya mau seperti apa kita hidup, ya, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, ya, maka
harus seturut dengan kehendak Allah. Ya, harus seturut kehendak Allah, artinya mencari Tuhan, mencari kehendak Allah Bapak Ibu Saudari, ya. Nah, itu dia bicara tentang hak pilih Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, bicara tentang yaitu hak untuk yang disebut dengan hidup kekekalan atau mati kekekalan. Maka dikatakan, karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya, yang ketiga ini bicara tentang pemilihan ya terhadap surga atau neraka Bapak Ibu Saudari. Nah, jikalau tadi Bapak Ibu Saudari hak bebasmu itu engkau miliki, ya, lalu kemudian dengan segala sesuatu yang kau miliki, hak pilihmu itu tanpa Tuhan, maka neraka akan menjadi bagianmu, ya. Lalu jika engkau memiliki hak bebas, tetapi lalu kemudian hak pilihmu itu, ya, apakah engkau kaya atau miskin, tetapi dengan Tuhan, artinya engkau mencari wajah Tuhan, engkau mencari kehendak Tuhan, maka surga yang akan menjadi bagianmu. Tentunya Bapak Ibu Saudari, kita semua tidak mau hidup dalam neraka Bapak Ibu Saudari, karena kita tahu neraka itu adalah bicara tentang kematian kekal, penderitaan yang sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudari, ya. Nah, maka sebab itu saat ini nasihat saya buat kita semua, umat-umat Tuhan, apapun keadaanmu, apakah engkau sederhana, apakah engkau mungkin keuanganmu ya gali lubang tutup lubang, atau mungkin engkau yang punya harta benda, kekayaan, keuangan, saya mau katakan, kalau engkau tanpa Tuhan, itu semua tidak ada arti. Itu hanya ada dalam dunia ini. Engkau memang bisa bersuka cita dalam dunia ini, engkau bisa bergembira, engkau bisa bersenang-senang, dan kadang-kadang engkau bisa lihat anak-anak Tuhan yang hanya cukup sederhana, mungkin mereka hanya makan sederhana, lalu engkau tertawa melihat mereka Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudari, bukan itu menjadi jaminan hidup dalam hidup kita, tapi jaminan hidup ini adalah bicara tentang surga. Kalau di dunia ini engkau hidup, kita buat batasannya sampai 100 tahun pun engkau bisa hidup dalam dunia ini, engkau menikmati hidup dalam dunia ini dengan 100 tahun, dengan harta benda, dengan keuangan yang sangat begitu mapan Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat bahwasanya tanpa Tuhan, maka itu semua tidak ada arti dibandingkan dengan nanti kematian kekal, artinya tidak ada batasannya. Tetapi mereka yang hidup ya seturut dengan kehendak Tuhan, mencari Tuhan, maka mereka hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan tanpa ada batasan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari, mari kita sebagai umat Tuhan, doa saya kita semua hidup yaitu di dalam dunia ini bebas dengan hak bebas yang diberikan Tuhan, dengan hak pilih dengan yang kita miliki, tetapi harus dengan Tuhan atau mencari wajah Tuhan. Supaya apa? Supaya surga menjadi bagian kita. Oleh sebab itu terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin.